Bagaimana menurut pendapat Ustadz dengan perseteruan yang selalu saja terjadi antara orang-orang Ahlus Sunnah dengan orang-orang Salafi atau Wahabi? Yang terakhir kita mendengar perseteruan mereka, yakni salah seorang kiai di Jawa Timur menyesatkan orang-orang yang berbeda bacaan iftitahnya dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwah fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pelajaran penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah Quran surah Al-Fat ayat 29, yang kedua adalah Quran surah Al-Maidah ayat 54. Allah di sana menggambarkan bagaimana sikap orang-orang yang beriman dengan sesama orang yang beriman pula. Apa kata Allah di dalam Al-Fat ayat 29? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang membersamai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah asyidda'u 'alal kuffar. Begitu keras, begitu tegas terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan justru saling berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman. Itu pelajaran yang pertama dalam Al-Fat ayat 29. Orang-orang yang beriman mereka saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Di dalam Al-Maidah ayat 54 Allah menyampaikan, di sana dijelaskan sikap orang-orang yang beriman, adzillatin 'alal mu'minin, saling berkasih sayang dengan sesama orang yang beriman. Artinya apa saling berkasih sayang? Walaupun berbeda tapi tetap sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya tidak suka perseteruan yang sering kali terjadi dilakukan oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai Ahlus Sunnah dan orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok Salafi. Tapi orang-orang Salafi Wahabinya nyesat-nyesatkan Ahlus Sunnah, Ustaz. Sama baik kamunya juga menyesat-nyesatkan mereka. Tapi orang-orang Wahabinya itu mendolalah-dolalahkan, bahkan mengkafir-kafirkan orang-orang Ahlus Sunnah, Ustaz. Sama saja banyak juga orang-orang yang mengaku diri sebagai Ahlus Sunnah yang menyesatkan mereka. Masalah perbedaan prinsip tauhid, dikatakan ini tauhidnya berbeda dengan tauhidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda akidah. Kalau kita ini Al-Asy'ari, Al-Maturidi, sementara mereka trilogi mereka yang diajarkan di dalam akidahnya adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Jadi mereka itu tidak sama dengan kita, beda akidah, beda ajaran. Insyaallah kalau sudah beda akidah, mohon maaf lahir dan batin hadirin rahimakumullah, berarti tanpa sadar sudah menganggap mereka dolalah, menganggap mereka sesat. Begitu juga orang-orang Salafinya, orang-orang Wahabinya yang mengatasnamakan diri sebagai kelompok salafnya, seringkali menyesat-nyesatkan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal tidak sepantasnya semacam ini, ikhwah. Antara satu dengan yang lainnya saling berkasih sayang, diskusi dengan baik, diskusi dengan penuh rasa kasih sayang antara orang-orang yang beriman. Jangan justru mempertontonkan caci maki, jangan justru mempertontonkan berbagai perdebatan-perdebatan yang mohon maaf lahir dan batin tidak berguna sama sekali bagi umat ini. Justru semakin menjadikan umat ini semakin terpecah belah, semakin tercerai-berai. Ikhwah, mohon maaf lahir dan batin, kita menuduh sesat kepada seseorang ini resikonya besar, ikhwah. Kita menuduh orang lain berzina saja ini resikonya sangat luar biasa, tidak main-main. Kita harus mendatangkan 4 orang saksi yang benar-benar menyaksikan sendiri proses terjadinya zina. Ini kaitannya tuduhan zina, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah. Apalagi tuduhan sesat kepada orang lain. Tanggung jawabnya besar, ikhwah fillah. Di yaumil qiyamah kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu menuduh si fulan sesat? Kenapa kamu menuduh kelompok ini sesat? Kenapa kamu menuduh kelompok Salafi sesat? Kenapa kamu menuduh orang-orang Ahlus Sunnah sesat? Semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak bisa menunjukkan dengan benar, dengan kuat, dengan hujah yang kita bisa, maka kita akan mendapatkan dosa yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Ikhwah, dosa kita sudah terlalu banyak. Jangan kemudian kita tambahi dengan dosa, tuduhan-tuduhan yang tidak ada landasan yang benar. Kita sesama orang yang beriman, sesama umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuk sama-sama saling berukhuwah. Kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Stop pertengkaran. Boleh kita berbeda cara takbiratul ihramnya, boleh kita beda cara niatnya, boleh kita beda cara membaca doa iftitahnya dan beberapa perkara lainnya. Akan tetapi kita harus meyakini dan kita harus sadar bahwa kita adalah hamba Allah dan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru yang harus kita lakukan adalah ketika ada orang-orang salafi yang kemudian dipertanyakan amaliyahnya oleh orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Pak Kiai, itu kelompok salafi itu kalau misalnya sholat tidak ada niatnya, gimana menurut Pak Kiai, benar atau tidak? Seharusnya seorang ulama yang bijak katakan kalau itu merupakan satu kebenaran, semoga diterima oleh Allah dan dibalas dengan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila itu adalah satu kesalahan, semoga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, orang-orang salafinya, orang-orang yang mengklaim diri sebagai kelompok salafnya, ketika ada perkataan atau ketika ada pertanyaan dari jamaahnya, Ustadz, itu kelompok ini kalau misalnya sholat baca usolli, Ustadz, gimana, benar atau tidak menurut Ustadz? Seorang Ustadz yang bijak, seorang dai yang alim, dia akan mengatakan kalau misalnya apa yang dilakukan itu merupakan satu kebenaran, maka semoga Allah balas dengan ganjaran yang baik. Akan tetapi apabila apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang melafalkan niat sebelum sholat itu merupakan satu kesalahan, semoga itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus disampaikan oleh para dai, oleh para ulama, sehingga kemudian umat Islam tetap terjaga ukhuwahnya.